Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sini, duduk. Enggak, saya nunggu yang lain. Sok, enggak. Teh, sehat teh? Alhamdulillah. Masih puasa? Alhamdulillah. Teteh jangan lihat ke sana ya, yang kecil itu. Nah, kalau ketemu orang selalu ngaku apa, Om? Anaknya, Pak. Anaknya. Ini kita udah ketemu nih di hari kedua ya, bulan puasa, kan? Kemarin sudah saya dengar cerita Teh Wida yang pertama, cerita ibu yang kedua, gitu kan? Nah, jadi peristiwa asalnya kan sudah diceritakan, peristiwa asalnya. Nah, waktu itu, apa sih yang ada dalam pikiran kamu waktu awal ketemu ibu itu? Nggak ngelihat ibunya sih karena ya tahu di belakang ada customer perempuan gitu, ibu-ibu. Nggak tahu karena kan membelakangi itu. Jadi saya di belakang, ibunya kan ngedorong dari belakang. Bukan waktu ngisi. Waktu ngisinya kamu lagi capek atau gimana waktu itu? Karena itu baru baru masuk kerja juga 6:30 pagi. Pagi, berarti kan belum capek. Iya. Belum panas suasananya. Masih dingin. Iya. Terus waktu itu berapa hari kemunggahan ya? 3 hari ya? 3 hari kemunggahan. Artinya harusnya mesti tenang. Kenapa kelihatan agak emosi? Sebenarnya nggak emosi sih, cuman kayak di sini emang salah gitu. Harusnya kan kalau SOP operator SPBU tuh misal isi berapa Bu gitu, kayak 20.000 ya gitu, kayak mulai dari nol, harusnya seperti itu. Cuman kalau lagi keadaan mengantri kayak gitu, yang penting diisi sesuai nominal tersebut. Oh, standarisasi ya? Standarisasi kalau saya ngisi BBM nih, standarisasinya itu ngisi berapa Pak? Saya selalu bilang full, saya nggak pernah tahu berapa. Iya. Kemudian kita mulai dari nol. Memang hidup harus mulai dari nol ya? Iya. Kalau mulai dari nol nggak kelamaan, kita mulai dari 1 aja, jangan dari nol. Ya oke, standarisasi, terus dari nol. Ya, nah terus kata ibunya teh 20.000 ya Oke. sebentar gitu. Terus Kalau cuman 20.000 tuh ngepas nggak? ngepas 2 liter. 2 liter. 1 liter BBM subsidi itu 10.000 kalau Pertalite. Pertalite. Ya. Jadi kalau kayak saya ngisi BBM bersudi harus ditegur nggak? Tergantung mobilnya, Pak. Kalau misalnya mobilnya yang di bawah 1100 cc kalau nggak salah masih bisa Pertalite. Kalau masih di atas itu 1100 cc ya, itu masih bisa Pertalite. Pertalite. Kalau dia berpenghasilan di atas 20 juta per bulan, Ya. pakai mobilnya di bawah 100 cc, dapat subsidi dong. Ya paling mungkin ya malu aja gitu kalau misalnya Ya dia penghasilan, misalnya dia gajinya 30 juta Ya. per bulan. Tapi pakai mobilnya di bawah 100 cc, enak dong dapat subsidi. Iya. Atau anak-anaknya pakai 3 mobil. Kemudian dapat subsidi terus dong. Iya. Anaknya punya anak 3, istri 1, Iya. 4 tuh, pakai mobil yang di bawah 100 cc semua. Berarti dapat subsidi dong semuanya ya. Ya tapi tergantung orangnya kan, kadang ada yang lebih pilih Pertamax, mungkin lebih sayang ke mesin. Mungkin kalau ke Pertalite lebih ke kayak ya udah menengah gitu. Iya bukan, berarti kalau dia pakai Pertalite dapat subsidi dong. Iya. Walaupun gajinya tinggi. Iya. Jadi subsidi itu tergantung bukan pada penghasilan orang yang isi BBM, Iya. tapi tergantung pada jenis mobil yang diisi. Iya. Kalau dia pejabat tinggi, gajinya gede, pakai mobilnya yang murah-murah kayak gitu, berarti dapat subsidi dong. Iya. Walah, Mumu pakai Alphard nggak bisa dapat subsidi Mu, walaupun gaji kamu pas-pasan, pas butuh pas ada, pas kawin pas ada, kan gitu. Nah itu isi. Teteh tidak dalam keadaan di rumahnya misalnya waktu itu teh lagi marahan sama pacar, Enggak sih. atau lagi kecewa seminggu yang lalu pacarnya mutusin, enggak Enggak ada. lagi sakitnya tuh di sini enggak. Enggak. Artinya dalam keadaan normal. Iya. Heeh.
Terus ngisi lah ibu. Ya ngisi ibu. Terus? Kata ibu 20.000. Udah. Terus teman saya tuh lagi minta uang ke saya, minta uang receh. Nah saya kasih, saya angkat. Sebenarnya emangnya harusnya didiemin dulu. Kadang kan dari lubang moncong tuh ada buletan kecil pak. Kalau terlalu dalam nanti bensinnya keluar sendiri kalau udah diangkat. Nah pas diangkat netes-netes, cak gitu. Di situ saya kalau lihat gak tahu. Masuk glek gitu kan? Ya. Ini netes itu dari motor awal atau disimpan dulu? Pas diangkat dikit. Oh diangkat sudah ngisi. Ya. Cerot. 20.000. 2 liter. Saya lepas tekanannya. Diangkat masih ada. Oh diangkat masih ada. Masih ada. Cat diangkat gini netes. Ya. Netesnya waktu gini. Waktu pas lagi gininya. Jadi pas ditarik waktu gitu. ditarik gini udah netes. Jatuhlah ke jalan. Iya. Oke. Jatuhlah ke jalan, ibu komplain. Ibu bilang kalau bilangnya kan bahasa Sunda. Kalau diingat-ingat lagi mungkin agak lupa-lupa ya pak. Karena kejadiannya juga udah beberapa hari kemarin. Terus kayak pendengaran, ibu tuh gak tahu bilang apa. Terus saya bilang ibu terlalu jauh, bilang kayak gitu. Terus ibu tuh gak tahu ngomong apa lagi. Kata saya teh nyapunten udah tilas tangki. Tapi kan di situ gak misalnya gak kedengaran, saya juga gak kedengaran pas waktu kepala ibu ngelirik ke kiri. Akhirnya aku bilang kayak gini, tong ngesian di dia nya gitu. Tong ngesian di dia nya naon cenah saya teh. Tong ngesian di dia nya. Ai kata si ibu teh punten ya ini mah sia teh. Kan di kamera di CCTV ada. Terus kebetulan pas di situ nya tah kadangu cepet pak tangan saya bergerak kayak gini kan pak, yang bilang di sini siapa, yang kasar ke saya siapa, aku bilang kayak gitu. Terus ya akhirnya cekcok lah gitu. Terus kan saya di situ emang berkata miskin, bilang miskin. Tapi sebelumnya kalau orang ngedengerin baik-baik ibunya bilang sengsara. Semalam juga saya tuh takutnya ini lagi gitu ya, takutnya keliru gitu ya. Tolong di ini lagi. Terus saya juga baru kemarin ngeh kalau misalnya ibunya itu ngasih uangnya pakai tangan kiri, karena saya juga taunya pas dilihat lagi di video, oh iya ternyata, tapi untung bukan dari diri saya gitu. Di sini emang saya salah bilang karena setelah ibu bilang ke saya terus bilang sengsara ya. Nah saya udah harusnya sebagai operator saya harusnya diam, nggak usah melawan, tapi yang namanya sabar mungkin saya harus kayak ya udah gitu, gimana lagi, gak bisa. Sebenarnya emang sebelumnya ada kejadian kayak gini pak, tapi saya nggak pernah di SP1 atau SP2. Saya pernah minta, semalam saya tanya apakah SP1-nya ada lisan atau SP2-nya ada lisan. Saya tanya, kejadiannya bedanya kayak gini. Kalau yang sebelumnya kayak ya udah dia pergi gitu, ya udah, tapi gak ada kontak fisik, sama saya. Nah mungkin kejadian yang ibunya datang lagi pukul jam 9 pas saya jam istirahat. Saya tuh baru ngehnya pas mau lihat ke kantor, karena pas jam 9 kok saya belum kebagian istirahat nih gitu. Ternyata saya lihat motor ibu sama ibu keluar lagi. Oh itu si ibunya lagi di sana. Terus kata teman saya, sabar teh, tunggu dulu teh. Kenapa saya nggak dipanggil? Saya bilang kayak gitu. Ya udah nanti dulu, ibunya pergi. Barulah saya nemuin manajer saya di situ. Terus kayak, Pak gimana tadi ibu? Saya kata si bapaknya teh, ku aing tanya, mana salah tuh di dia? Salahnya di mana? Saya bilang kayak gitu. Nah pas sudah bilang salahnya di mana, saya bilang iya pak, saya salah pengisiannya kayak gini, ditambah saya salah, saya juga melawan, terus saya kasar juga, berkata kasar. Tapi sebelumnya pas waktu jam 7 saya sempat telepon sama manajer saya, pak saya dipukul tadi di CCTV bisa dilihat. Nah langsung manajer saya ngechat, di sini ada buktinya. Manajer saya laporin aja penganiayaan dan kekerasan. Screenshotnya saya udah kirimin ke AA yang ini. Oke, jadi kalau bicara pemicu ya, berarti kan pemicunya itu adalah kalimat awal ngesi BBM di dia gitu loh. Itu kan pemicu. Sok ibu gimana? Dah sok, udah cerita, udah dengar ceritanya nih. Ibu gimana sok? Ibu mah waktu itu ketika ngisi BBM ngecrot
Iya, loh. waktu datang ke pom mini itu, bukan pom mini. Ya pom, SPBU ya, pom bensin. Udah gitu kan ibu bilang AA, dikira teh kan laki-laki ya Pak ya. Dari ini fisik, beli 20.000 gitu. Nah udah gitu teh dia ngisi, cuman isi bensinnya kayak kayak jas gitu kan ada di bagasi motor, cucret gitu. Ibu bilang gini, atuh ulah cucret ngisian bensinan nu rapi. Isi iya motorna lain naon. Nah, bisa nggak seneng? Wajar lah konsumen ngomong gitu. Panas kan Pak, macet daerah Rancamanyar. Didudukin teh panas, motornya terlalu bagus kata ibu juga. Nah, si teteh ini bilangnya gini. Motorna tuh cenah ulah jauh teuing neuneuna cenah. Kayak dieu mah cenah tong meuli di ka dieu. Waduh, motornya ulah jauh teuing, Iya. dia potong meuli di ka dia. Oke. Ibu merasa bilang bejaan teh kalau ka ngomong gitu. Gitu, Pak, yang keluar dari mulut ibu. Nah, udah gitu teh dikira teh udah we nggak akan kepanjangan, cuman si nengnya si teteh ini bilangnya kayak deui tong meuli di ka dieu nya cenah bensina gimana sih ganu bogana wae kata ibu teh. Mana turun lah ibu teh, udah dilerai, nggak apa-apa mau naik motor ibu teh Pak, udah mau naik motor ini anak udah duduk di jok, cuman ada kata-kata bilangnya kan gini, tah cenah jelema nuduaan eta jablak cenah, jablak terus dibilangnya kali nggak tahu 3 kali. Miskin cenah beli bensin 20.000. Kalau ibu sama si teteh ini bilang miskin atau sengsara atau apa, ibu berani nginjek Quran Pak. Coba si teteh ini berani nggak nginjek Quran? Ibu berani. Ibu mah jujur buat apa udah tua? Kenapa harus bohong? Kalau ibu mah, kalau prinsip ibu jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ibu emang salah bilang kata ibu juga kalau ibu keluar ini bilang sengsara boh miskin ke si teteh ini, jangan dikasih umur lagi duduk di sini. Buat apa ibu bohong? Udah tua, cuman kayak enaknya dibilang kata cing lebih dari hewan itu. Kalau goblok kan orang Jawa bilangnya bodoh. Cuman itu aja ibu mah, jadi jangan sampai gini ya teh bikin berita yang lain-lain ditambah-tambah beda gitu. lagi di Instagram gitu. Sekarang kan teteh bilang datang ke imah aing cenah nomor 11 di Rancamanya. Kan itu seolah-olah nantang teh. Terus Kalau menurut ibu nih udah pengalaman masa nggak ada juga kata-kata bawa preman, tapi Nggak ada. yang ada cuman ini motor Sok gadean foto. preman. iya motor gadean, motor preman gitu. Bapak boleh dicek di CCTV-nya. Bukan Nggak saya ada. ngebela. Nggak ada bilang miskin ke teteh. Teteh ibu mah sama-sama orang kecil lah. Kalau mau balas kata goblok aja udah selesai. Nah, ibu udah merasa salah. Kalau udah dari bilang situ goblok. emang udah berhenti, udah mau kan itu dari situ bapak mau naik motor nih. Si tetehnya bilang jablay, otomatis kan kepancing lagi, otomatis jadi turun. Jadi memang salah dua-duanya ya Pak ya. Iya. Cuman jangan kata-katanya dilebihin, dikurangin gitu. Jadi pas kejadian itu gitu yang keluar dari mulut masing-masing Pak. Jangan memancing opini masyarakat atau yang di Instagram kayak gitu, ibu kurang ngerti ya Pak. Jangan yang lain-lain menyudutkan gitu, istilahnya menyudutkan. Ini namanya kayaknya dipecat gara-gara bensin setetes gitu. Kalau yang mutusin rezeki orang katanya, padahal kan nggak ada gitu. Ibu mah upami ibunya ngobrol sareng anu tiasa norawang, ibu mah dina manah mah sok karunyaan ka jalmi boro-boro gitu. Iya. Aduh Gusti ya Allah, ini anak kenapa terlalu Iya. bilang yang lain-lain gitu. Udah, jadi prinsipnya bahwa ibu tidak merasa kalau bilang ke teteh sengsara, kan nggak ada. Secara prinsip dasar kan kita ini dua-duanya kuli nih, Iya, Pak gitu sama ya kan? Teteh juga cari pendapatan yang sering dipotong oleh tekornya orang bayar kan bisa 1,6. Ibu juga jualan di Astana Anyar juga kan bukan di kios, Iya, tetapi di lapak pinggir jalan yang bisa jadi sering bertemu dengan Satpol PP. Tadi juga Pak, kebetulan tadi juga.
disuruh beres-beres. Suruh beres-beres Malahan karena masih- pakai trotoar kali Bu ya. Iya, masih sisa malah disimpan dagangannya. Tapi Iya. lah nggak apa-apa, deh itu udah aturan ya pemerintah ibaratnya. Nah, sekarang ini kan peristiwanya udah terjadi nih. Sekarang saya katakan kalau masing-masing cari siapa yang benar Iya. sampai kiamat nggak akan Nggak ketemu. bakalan ketemu titiknya gitu. Nah, kemudian juga setelah ketemu kita merasa paling benar, emang untungnya apa? Iya. Apa kita habis ini dapat bonus harian kan? Malu Ya, yang ada mah ya Pak. kan deh malu gitu kan, malu. Nah sekarang nih, ini peristiwanya terjadi. Teteh kan kerja juga kan di Matahari kan, kerja di Matahari. Nah kemudian udah 3 hari nggak kerja. Dengan hari ini hari keempat dong. Iya. Hari ini hari keempat nggak kerja. Hari ini keempat nggak kerja. Kalau nggak kerja gitu 4 hari dipotong. Iya, cuman paling nanti bikin surat sakit Sakit. izin. Kalau sekarang kan bikin surat sakit izin juga kan ada media sosial yang menjelasin Teteh hari ini di mana lagi klarifikasi kan. Iya. Nih, Teh Wida, apa yang dilakukan setelah diberhentikan? Kegiatan apa sekarang? Kegiatannya kemarin baru dapat ide juga mau jadi motovlog gitu. Cuman Motovlog, pakai motor. ya motor. Terus Pakai motor buat kayak survei-survei pegawai-pegawai SPBU gitu. Sambil bantu juga ketika pas aku tanya mungkin Mbak gimana hari ini gitu, kayak Mbak gimana capek nggak, dia jawab gitu. Cuman pengen biar nggak semua operator tuh mungkin kayak saya salah gitu, nggak semua, takutnya kan kenanya semua operator semua sama aja gitu. Biar bukti saya bakalan keliling, mungkin kalau berhasil bisa sampai keluar kota, kalau misalnya tidak berhasil ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi itu untuk jadi sampingan aja, karena saya juga masih butuh yang utama, dapat kerjaan. Jadi untuk sekarang paling kayak gitu, karena kalau lagi bulan puasa kayak gini susah cari kerjaan. ya. Karena nggak semua, karena mungkin sudah full. Banyak juga kan sekarang kayak lulusan yang baru lulus. Ya, terus kemudian nih dari peristiwa ini, dari tadi yang sudah disampaikan peristiwa ini, apa yang Teh Wida sadari? Saya mengaku salah pisan sama ibunya, bilang gue. Tapi di sini saya bukan mau membela diri. Mungkin masyarakat yang bisa menilai. Saya nggak akan membela diri. Di sini juga saya minta maaf sama Teteh, sama ibu, minta maaf saya juga ya. Terus kayak saya udah bilang kalau lagi live, kemarin saya sempat live, kayak saya bilang jangan datengin anaknya di mana gitu, jangan cari tahu anaknya di mana. Siapa tahu anak itu jadi tulang punggung keluarga ibunya. Soalnya ada yang ngasih tahu ke saya kalau ibunya tuh berjualan. Terus saya bilang kayak jangan sampai kayak gitu. Soalnya saya juga ngerasa tertekan, bukan tertekan karena meskipun masyarakatnya dukung, saya juga tertekan kayak mau kemana gak enak gitu. Terus kayak saya lebih ke mau berikhtiar lagi. Nada saya emang tinggi kayak orang Batak gitu. Cuman kalau yang udah dekat Bukan tinggi, besar. ya besar gitu. Kalau Cuman tinggi kalau mah yang badan. Nah, ini termasuk bermasalah dari tinggi badan. notasi saya emang tinggi gitu. Saya lebih ke berikhtiar, mungkin kedepannya jadiin pelajaran. Misalnya saya kerja lagi di bidang jasa atau pelayanan, saya lebih kayak berikhtiar lagi, jadiin pelajaran kayak kemarin gitu. Mungkin kalau ada yang ngomel atau apa, saya cukup diam, minta maaf, kayak diem gitu aja. Ya mudah-mudahan. Saya senang sih hari ini bisa ketemu, karena dari kemarin 2 hari saya nunggu telepon dari Bapak. Pengen cepat-cepat ketemu, pengen cepat selesai gitu. Biar cepat-cepat beres juga. Ya saya minta maaf di sini untuk Ibu dan Teteh, terutama perusahaan saya yang kemarin, teman-teman saya. Untuk orang-orang yang saya kecewakan, saya minta maaf. Ya, jadi menyadari bahwa telah berbuat kesalahan, menyadari sebagai ucapan yang menyinggung orang lain. Dan Teteh minta maaf, ikhlas. Ikhlas, saya dalam hati ikhlas. Tapi dari kemarin juga sebenarnya pas udah kejadian, saya tuh udah kayak terobati sama yang saya bilang, Pak, ada yang beli bensin tapi orangnya baik gitu kan. Terobati, ditanya mau dikejalur hukumin apa enggak, saya bilang enggak, jangan dulu, sekiranya masih ada silaturahmi ya udah gitu. Tapi kan ada yang nanya perkara apa yang mau dilaporin gitu kan. Kalau mungkin perkara untuk saya penghinaan dan kata-kata kasar.
kalau misalnya kalian lihat di video itu bisa dibilang mungkin kekerasan. Nah, mungkin yang saya laporkan kekerasan, tapi ibu dan bapak saya bilang misalnya masih ada silaturahmi, jangan dulu. Ya udah, ternyata akhirnya pihak dari bapak nelpon kami untuk bertemu, untuk menyelesaikan dan menengahi. Alhamdulillah, saya di situ kayak ya udah, berarti ini jalannya emang harus silaturahmi. Iya. Jadi ya prinsip dasar minta maaf, dan yang paling berat dalam hidup itu adalah bukan minta maaf, tapi memaafkan. Nah, pertanyaannya adalah udah minta maaf, oke, Teteh memaafkan nggak? Memaafkan. Ya kan, apa yang disampaikan oleh Bu Imas dan Teh Fani. Nah, Ibu gimana kalau ini udah menyadari bahwa itu kesalahan, itu kekeliruan dan minta maaf? Ya, baru di tempat ini si Teteh itu minta maaf ya. Waktu di pom bensin nggak ada keluar kata maaf ya Pak ya. Cuman ya udah, jangan dibahas lagi. Cuman yang harus di ini teh kedepannya buat Teteh, Ibu kasih tahu ya. Namanya orang kan pasti ada kesalahan ya. Cuman ya jangan sampai terulang seperti kemarin lagi gitu. Kasihan gitu, ibu mah bukan apa-apa, dan ibu juga sama orang kecil, punya anak kerja di tangan orang gitu. Jadilah gimana kita punya rasa apa gitu, yang namanya orang ya sedikitnya sekolah berpendidikan, mungkin itu kan hak untuk misalkan orang lain ya komplain, misalkan kata ibu, ya udah kita merasa salah minta maaf gitu, udah we. Ibu mah cuma gitu aja Teteh, jangan sampai ngelontarin yang macam-macam yang kayak kemarin ke ibu gitu, udah weh. Terus ibu pengennya udah kalau pulang dari sini beres clear gitu. Jangan ada berita-berita lagi di ya Pak, Instagram ya. bikin. Ibu mah gaptek, Bapak kan Ya, HP gitu. ini kan saya mempertemukan untuk mengakhiri semuanya. Iya. Jadi kalau ada yang lain yang ngarang-ngarang, ya itu bukan saya. Kalau saya kan ingin selalu menyelesaikan masalah. Saya kan bukan kayak orang untuk cari-cari konten, bukan. Kalau saya sih apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya temukan, selama saya mampu membantu, selama saya mampu menyelesaikan, ya saya selesaikan. Ya, alhamdulillah Pak, jalannya Bapak ini ya, syariatnya Bapak gitu, dah hakikatnya ya yang di atas. Yang paling utama nabung silaturahmi. Ibu nggak ada peristiwa ini nggak akan nginjek ke rumah Justru kecil itu, saya. makanya Pak, saya justru. Iya. Nah, ibu minta maaf juga nggak? Iya, ya sama dong Pak. Tuh masa itu anak udah minta maaf, ibu sebagai orang tua ya udah tua gini ibaratkan, ya masa nggak memaafkan, masa nggak merangkul. Iya. Kalau kita kan udah misalkan orang minta maaf, masa Allah juga maaf pemaaf. Iya. Saling minta maaf aja. Tapi dengan tulus. Iya. Ya ikhlas. Kalau nggak ikhlas menyiksa diri kita Iya. semuanya. Dengan tulus gitu. Mama Ya, salah, capek. saya salah, Teteh Semuanya juga sama nggak ada salah. yang benar Iya. Pak. Waktu kejadian kemarin terus terang. Semuanya Dua-duanya emosi, salah. iya. Dua-duanya emosi. Iya. Dua-duanya tidak bisa mengendalikan diri. Iya, Ya kan? itu aja. Ya udah, sok. Maafin. Selesai. Ya jangan sekali lagi ya Teh. Mohon sok atuh, mohon ya. Ya, kita ini kan hidup cari makan. Iya. Tiap hari dari makan dari uang yang kecil-kecil. Iya. Dan kemudian kalau kita ribut, emang kita bisa bayar pengacara. Emang kita punya ongkos kalau di BAP bolak-balik. Emang kalau ke pengadilan sidang berkali-kali tidak menyita waktu. Terus emang orang lain akan percaya sama kita, akan merekrut kita yang kecil ini ketika sudah bermasalah di tempat pekerjaan. Orang kan trauma, ya kan? Nggak mau rekrut dia lagi. Orang sifatnya begitu. Nah itu kan berat. Tapi kan mudah-mudahan lah ya, kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan rezeki. Ini saya tekankan sekali lagi. Kehilangan pekerjaan bukan berarti kehilangan rezeki. Karena rezeki datang bukan hanya dari pekerjaan formal, jadi pegawai. Tapi rezeki datang bisa jadi bukan status kita pegawai. Jadi semangat. Jadi motovlog, apa namanya? Belum ada namanya, tapi ada nanti. Ya motorvlog istilahnya. Iya. Ya motorvlog. Nanti kalau ini sekali-kali bonceng dia. Nah, Ibu juga mudah-mudahan walaupun dikejar Satpol PP. Ibu kenapa nggak punya kios sih? Ya ada ininya, tetap harus beli. Saya dulu ketika jadi bupati, Bu, bangun pasar orang masuk kios gratis loh, Bu. Gratis loh, Bu. Saya siapin kios, orang tinggal masuk jualan. Karena bagi saya itu, kalau pedagang kecil di pasar selalu harus beli kios,
maka dia otaknya tiap hari harus berpikir nyetorin Iya, ada beban untuk gitu. bayar kios. Nah, ketika nyetorin untuk bayar kios itu dia ngambil dari mana? Dari rezeki dagangannya itu, kualitas menjadi menurun, segala macam lah berproblem di situ. Nah, ini yang saya tahu, sehingga saya dulu ketika saya jadi bupati, saya membangun 2 pasar dengan nilainya hampir 70 miliar. Dan itu digratiskan bagi pedagang. Walaupun saya juga banyak kecewanya. Kecewanya apa? Udah dikasih kios, ngurus kebersihan pasarnya aja nggak mau. Nah, itu kan salah satu kelemahan yang harus dibenahin. Iya. Nyapu aja nggak mau. Itulah, ya itulah kita. Iya, Nah, Teteh, bekerja lagi dong besok. insya Allah. Ya, nggak usah lagi. Dan nggak ada lagi yang setelah ini, setelah resmi pengennya juga di Instagram Teteh videonya dihapus juga gitu. Biar kan Instagram saya kan pada di tag tuh di komentar Tetehnya. Biar udah cukup gitu sampai sini. Mau nggak ngapusin? Mau Pak, cuman kalau kan hampir sebagian ada yang udah Nggak, kalau yang nyebar nggak ada urusan. Iya, nggak Yang ada penting di urusan. Teteh Ya, dihapus. kalau saya mah mau Wah, ngapus ada semuanya. masalah. Salaman dong. Kalau yang nyebar udah mau salaman ya, sama-sama anak muda. Udah doain dapat jodoh dua-duanya. Yang penting kan udah siap dihapus, kemudian kita tidak berkomentar apapun. Dan bagi teman-teman di media sosial, masalah ini sudah selesai ya. Jangan ditambah-tambah, jangan ada lagi serangan-serangan yang bersifat personal. Biarkan kedua belah pihak ini bisa bekerja dengan baik di tempat pekerjaannya masing-masing dan hidup menjadi saudara. Iya Ibu ya. Dagang lagi. Dagang kalau di trotoar ucing-ucingan sama satpol dong. Hari Jumat. Oh, Jumat doang. Jumat apa kayaknya? Kooperasinya Jumat. Enggak, maksudnya kalau hari Jumat itu nggak boleh jualan gitu. Oh, hari Jumat nggak boleh Ya, jualan. kalau hari-hari biasa mungkin Boleh. jam 10 karena dipakai kan sama aksesoris. Oh, gitu. Apalagi ntar lagi Ibu Marema. Mulai lilikuran 21, 22, 23. Marema, Bu. Engkol, wortel, buncis. Enggak jualan kayak gitu. Ibu jualan apa? Cuman 3 macam. Apa? Kayak sayuran sasin, kangkung, bayam udah. Oh, sosin kangkung bayam, nggak ada kaitan sama lebaran. Iya. Kenapa nggak jual engkol, buncis? Enggak, ada yang itu. Banyak orang jual. Mm-mm. Jadi Ibu hanya 3 jenis itu jualannya. Iya. Sosin, bayam, kangkung. Waduh, sosin, bayam, kangkung. Dan Teteh ini dari dulu sangat mencintai pekerjaan di SPBU ya. Sangat mencintai, ketika dipisah dia nangis. Apa itu SPBU? Ini Pak katanya buat menurunkan diri. Iya, Harus emosi. SPBU itu singkatan tau nggak? S-nya Stasiun. hah? Solar teh. P-nya premium, ya kan? B-nya bensin. U-na uyup kumanehmu. Iyalah, ya canda lah ya, biar hidup ini nggak terlalu tegang. Apa sih yang dipikirkan hidup ini? Saya tuh orang yang termasuk, kata orang Sunda mah, kalau lagi ada masalah bersikaplah seperti si Kabayan, rileks, dan kalau ada pekerjaan bersikaplah seperti sang kuryang, ingin selalu diselesaikan waktu itu juga. Nggak lama kan selesai kan? Nuhun, selamat berpuasa. Semoga Lebaran kita bisa bertemu ya. Nuhun, Ibu nuhun ya. Sehat. Tadi ada mobil yang jemputnya Bu? Ada? Dari Tri ya? Iya. Satu mangga. Iya, mangga. Sok, mangga nuhun ya. Ya Bapak. Nuhun, Teteh nuhun ya. Iya. Nanti kalau nikahan undang-undang kita. Insya Allah. Ya udah, nggak apa-apa kita sini. Ya, nuhun ya. Nuhun Neng. Ya, Neng Wida nuhun ya.